Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 43. Melanjutkan cerita sebelumnya. Tidak lama setelah Tan Yun dan Sen Subing meninggalkan rumah San, seorang warga tua dari kota dewa tertinggi kebetulan melewati gerbang rumah San. Wow! Orang tua itu tiba-tiba mendengar suara air mengalir, alisnya berkerut, dan dia mencium bau darah yang kuat. Ah! Ini, pria tua itu menundukkan kepalanya dan mendapati kakinya berlumuran darah. Dan darah mengalir dari rumah San. Tiba-tiba, firasat buruk datang dari hati lelaki tua itu, dan lelaki tua itu berbalik dan berjalan dengan hati-hati menuju gerbang istana San. Ketika dia tiba di gerbang rumah San, dia sepertinya telah melihat pemandangan yang sangat menakutkan, dan dia sangat ketakutan sehingga dia duduk di tanah. Orang tua itu pucat dan gemetar. Dalam pandangannya, dia melihat tubuh Zanrong dipaku ke gerbang dengan tombak dewa. Ledakan. Kematian Zanrong seperti blockbuster yang dilemparkan ke dalam pikiran lelaki tua itu. Dia tampak kusam dan gemetar. Zanrong terbunuh. Dia. Ayah dari Tuan Zanpeng. Tuan Zanpeng dan Raja Dewa Tertinggi, selebritas besar di sebelah Tuan Lingxia Tianzun, ada orang yang berani membunuh ayahnya. Lelaki tua itu bangkit, melepaskan kesadaran sucinya dengan gemetar. Ketika dia menemukan bahwa rumah Zan telah dihancurkan, dia melebarkan matanya dan berteriak dengan suara serak, "Hei, ayo. Hal besar itu tidak baik. Ayo." Suara lelaki tua itu nyaring, bergema di langit malam. Dalam area ratusan sen di sekitar istana Zan, di saat berikutnya, sekelompok sosok naik ke langit dari paviliun dan istana, melayang di langit, dan terbang menuju istana Zanfu mengikuti suara. Hanya dalam beberapa tarikan napas pendek, puluhan ribu penduduk kota telah terbang keluar rumah Zan, dan untuk beberapa saat, ada kerumunan orang di luar rumah Zan. Ketika semua orang mengetahui bahwa rumah Zan telah dihancurkan, semua orang gemetar ketakutan. Karena hanya 1 jam yang lalu, mereka juga tahu bahwa Patriark tua Zan mengadakan perjamuan untuk merayakan kenaikan pangkatnya menjadi Raja para Dewa kelas 1. Mereka tidak pernah menyangka bahwa setelah dia dipotong kakinya dan dieksekusi, tubuhnya dipaku ke pintunya. Dan, apalagi, lebih dari 30.000 orang di rumah tidak yang selamat. Pada saat yang sama, Zanpeng telah terbang menjauh dari mansion, dan mendarat di luar kuil ruang Waku di tengah kota dewa tertinggi. Jingyun, tunggu, aku Zanpeng harus memotongmu ribuan kali. Dengan mencibir, Zanpeng melangkah ke kuil ruang dan waktu, dan hendak memasuki formasi teleportasi menuju kota Dewa Hongmeng. Dalam formasi teleportasi di sebelahnya, ketika ruang bergetar, Raja Dewa Tertinggi muncul entah dari mana. Zanpeng melihat Raja Dewa Tertinggi dan berkata melalui transmisi suara, "Saudara Bai, bukankah Anda membiarkan saya pergi ke kota militer tertinggi untuk menemukan Anda? Mengapa Anda kembali sendiri? Juga, apakah kamu juga membawa Jingyun? Kakak Bai, pergilah ke istanaku dan biarkan Jingyun keluar. Aku ingin dia mati." Mendengar ini, Raja Dewa Tertinggi tercengang, dan alis putihnya mengerutkan kening. Dia berkata, "Saudara Zan, ketika saya kembali kali ini, ada sesuatu yang akan kembali ke istana Tuan untuk menghadapinya. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, aku tidak menangkap Jingyun." Zanpeng tertawa melalui suara itu, "Kakak Bai, apakah kamu bercanda lagi dengan saudara? Bukankah kamu mengirim seseorang ke istana Zan untuk memberitahuku bahwa kamu telah menangkap orang yang ingin aku bunuh, dan biarkan aku pergi ke kota militer tertinggi?" Raja Dewa Tertinggi berkata dengan ragu, "Tidak. Saya tidak pernah mengirim siapapun untuk menemukan Anda." "Tidak pernah?" tanya Zanpeng. "Sungguh tidak," kata Raja Dewa Tertinggi dengan tegas. Tiba-tiba, Zanpeng sepertinya telah memikirkan sesuatu, raut wajahnya berubah drastis, dan dia meraung, "Tidak. Aku tertangkap oleh rencana musuh untuk menjauhkan harimau dari gunung. Seseorang ingin melakukan sesuatu padaku keluarga." Begitu kata-kata itu jatuh, Zanpeng naik ke langit,
dan terbang menuju Zanfu dengan hati cemas. Raja Dewa Tertinggi mengerutkan alisnya, dan buru-buru terbang keluar dari kuil ruang dan waktu, dan terbang bersama Zan Peng menuju Zan Mansion. Selama penerbangan, Zan Peng, Raja Dewa kelas 9, melepaskan kesadaran ilahinya yang sebanding dengan ranah alam abadi kelas 1, dan menuju ke rumah Zan dengan kecepatan tinggi. Setelah hanya 3 napas, pengetahuan spiritual Zan Peng menyelimuti rumah Zan. Detik berikutnya, Zan Peng tiba-tiba berhenti dari kehampaan, air mata mengalir di matanya yang berlumpur, dan dia mengangkat kepalanya dan menangis. Ayah, ayah. Siapa yang membunuh ayahku? Binatang apa yang melakukannya? Zan Peng menangis, membuat hatinya marah dan mengeluarkan seteguk darah. Dia menyelimuti seluruh kota dewa tertinggi dari kehampaan, dan mengutuk, bajingan. Kamu datang kepadaku sendiri, kamu membunuh ayahku dan menghancurkan keluarga Zanku. Kenapa? Raungan Zan Peng bergema di seluruh kota dewa tertinggi, dan miliaran warga terbangun, baik mereka sedang beristirahat atau mundur. Orang-orang berspekulasi bahwa istana Zan telah berlumuran darah. Akibatnya, sekelompok sosok manusia naik ke langit dari kota dewa tertinggi, seperti awan hitam, terbang menuju Zanfu. Pada saat ini, Tan Yun memimpin Sen Subing ke kuil ruang dan waktu, membunuh penjaga yang menjaga kuil waktu. Selanjutnya, Tan Yun dan Sen Subing melangkah ke formasi teleportasi menuju kota Dewa Hongmeng. Tan Yun dan Sen Subing saling tersenyum sebelum membuka susunan teleportasi dan menghilang. Pada saat ini, raungan dan tangisan gila Zan Peng bertahan di seluruh kota dewa tertinggi. Tidak ada yang bisa memahami kesedihan, kemarahan, dan mati lemas Zan Peng saat ini. Anda tahu, ketiga putranya semuanya terbunuh, dan sekarang ayahnya, adik laki-lakinya, dan seluruh rumah Zan telah dihancurkan oleh para pembunuh. Dia benar-benar sendirian. Setelah Raja Dewa Tertinggi melepaskan kesadaran ilahinya dan menemukan bahwa rumah Zan telah dihancurkan, dia panik dan khawatir istana Raja Dewa juga akan dihancurkan. Dia buru-buru melepaskan kesadaran ilahi dan menyelimuti istana para dewa. Setelah menemukan bahwa istana para dewa aman dan sehat, dia menghela nafas lega dan mengikuti Zan Peng sampai ke istana. Di tengah jalan, mata Zan Peng merah, hidung dan air matanya bercampur dan menetes, dan dia tersedak dan berkata, "Saudara Bai, cepat perintahkan kunci gerbang kota dan aula ruang waktu. Pembunuhnya mungkin masih di kota." "Saudara Zanxian, aku akan memberi perintah." Setelah Raja Dewa Tertinggi menjawab, kesadaran ilahi segera menyelimuti seluruh kota, dan kemudian suara lama yang tidak diragukan lagi dengan jelas menyebar ke telinga semua orang. "Aku adalah Raja Dewa Tertinggi. Raja Dewa ini memberi perintah untuk segera menutup gerbang kota dan kuil ruang waktu. Selama warga kota Dewa Tertinggi, begitu mereka menemukan orang yang mencurigakan, mereka segera ditangkap dan dikirim ke Istana Dewa." Detik berikutnya, suara pasang surut menyelimuti seluruh kota. "Ini Tuan Dewa Raja. Malam ini ditakdirkan untuk menjadi malam tanpa tidur." Semua orang di kota Dewa Tertinggi panik. Setelah Zan Peng dan Raja Dewa Tertinggi kembali ke rumah Zan, Zan Peng gemetar dan mengambil mayat Zan Rong dari gerbang. Raja Dewa Tertinggi memasuki rumah Zan dalam upaya untuk menemukan petunjuk yang ditinggalkan oleh pembunuh. "Ayah, Wu, kamu mati dengan sangat menyedihkan." Zan Peng tidak bisa menangis. "Jangan khawatir, anakku bersumpah bahwa aku harus menemukan pembunuh untuk membalaskan dendammu dan semua orang di rumahku." Setelah beberapa saat, Dewa Tertinggi mendatangi Zan Peng dan menggelengkan kepalanya. "Saudara Zan, pembunuhnya sangat licik, tidak meninggalkan petunjuk." Waktu berlalu, sebulan kemudian. Tan Yun, melepaskan teknik penyamaran, membawa Sen Subing dan sambil tersenyum, melangkah keluar dari kuil ruang dan waktu di luar kota Dewa Hongmeng. 3 bulan kemudian, Tan Yun dan Sen Subing terbang keluar dari kota militer tertinggi dan terbang menuju kota Qingtian. Pada saat yang sama, kota Dewa Hongmeng. Puncak Gunung Hongmeng, Istana Hongmeng. Di aula, Zan Peng dan Raja Dewa Tertinggi berdiri di depan Lingxia Tianzun. Setelah Lingxia Tianzun mengetahui bahwa rumah Zan telah dibantai, dia sangat marah. Berdebar. Zan Peng tiba-tiba berlutut di depan Lingxia Tianzun, dan bersujud, "Tuan Tianzun, tolong cari cara untuk mengetahui siapa pembunuhnya. Ayahku meninggal dengan sangat menyedihkan."
Lingxia Tianzun membungkuk dan mengangkat Zhan Peng, mengerutkan kening, dan menghela nafas. Zhan Peng, jika ayahmu tidak membujukmu di masa lalu, kamu tidak akan pernah memberitahu Ben Tianzun di mana Hongmeng Supreme sedang memulihkan kekuatannya. Tianzun ini juga sangat marah atas kematian ayahmu, tetapi Tianzun ini tidak memiliki solusi yang baik sekarang. Zhan Peng menangis, Tuan Tianzun, bisakah Anda mengundang Si Yuan Supreme untuk datang dan melakukan teknik deduksi hebat? Aku belum menguburkan jenazah ayahku. Lihat saja jenazah ayahku dan Tuan Si Yuan Supreme dapat menyimpulkan siapa pembunuhnya. Mendengar ini, Lingxia Tianzun mengerutkan kening dan berkata, kamu tidak tahu apa-apa. Setahun yang lalu, Tuan Si Yuan Supreme akhirnya menyentuh penghalang baru. Dia mengirim seseorang untuk memberitahu saya bahwa jika ada sesuatu yang tidak dapat ditangani, dia dapat berdiskusi dengan Sue Ying Tianzun. Kamu tahu, aku tidak tahu obat apa yang salah diambil Sue Ying Tianzun. Dia selalu acuh terhadap Tianzun ini. Tuan Si Yuan Supreme sekarang sedang retret. Namun, bahkan jika saya pergi ke Sue Ying Tianzun, dia mungkin tidak setuju. Setelah mendengarkan, Zhan Peng menundukkan kepalanya, tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat ini, Raja Dewa Tertinggi sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata, "Momom, Tuan Tianzun, bawahan mengingatnya. Dulu, Dewa Raja Mu Feng, bukankah kamu mengundang Sue Ying Tianzun ke sini? Mengapa tidak membiarkannya pergi kali ini?" Lingxia Tianzun merenung sejenak dan berkata, "Baiklah, saya akan mengirim seseorang untuk memberitahu Raja Dewa Mu Feng dan memintanya untuk mengundang Sue Ying Tianzun untuk datang. Tapi Zhan Peng, kamu harus siap secara mental." Setelah Dewa Raja Mu Feng mengundang Sue Ying Tianzun terakhir kali, Ben Tianzun bertengkar dengannya. Dia mungkin tidak ada di sini kali ini. Tentu saja, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Jika Raja Dewa Mu Feng benar-benar tidak dapat mengundang Sue Ying Tianzun, maka aku akan pergi ke alam Dewa Chaos secara langsung. Tolong Guru Chaos Supreme, untuk mengundang Sue Ying Tianzun. Kurasa Tuan Chaos Supreme akan setuju dengan wajah suamiku. Waktu berlalu seperti anak panah. Tan Yun dan Shen Subing kembali ke kota militer Qingtian, dan setelah mereka tiba di Jingfu, alam Dewa Elit, mereka membagikan pil Kaisar Suci terbaik yang diberikan oleh Lingxia Tianzun kepada istri mereka, Sue Xian dan yang lainnya. Setelah itu, Tan Yun memasuki menara dewa tingkat 12 untuk berlatih retret. Setengah tahun kemudian, kota militer Mu Feng, Istana Dewa. Di aula VIP, Raja Mu Feng menghadap Mu Zhen Tianzun, dan berkata, "Generasi muda telah melihat Tuan Tianzun. Kamu tidak perlu sopan." Bibir merah Mu Zhen Tianzun terbuka dengan ringan, dan berkata, "Tuanku memerintahkanmu untuk pergi ke dunia Si Yuan. Tolong Sue Ying Tianzun untuk datang ke kota dewa tertinggi dunia Dewa Hongmeng, dan gunakan deduksi Ye untuk menemukan pembunuhnya." Mendengar ini, Dewa Raja Mu Feng tampak malu. Tuan Tianzun memiliki perintah, dan generasi muda secara alami mematuhinya, tetapi generasi muda berpikir bisa membawa Tuan Sue Ying Tianzun. "Kamu tidak perlu mempertimbangkan masalah ini." Mu Zhen Tianzun berkata, "Anda coba memberitahunya." Generasi muda patuh. Mu Fen berkata, "Generasi muda bisa pergi sekarang." Ya, Mu Zhen Tianzun mengangguk dan pergi. Di Istana Para Dewa, sebuah kuil ruang dan, Suan Yuan Rou, yang sedang duduk bersila, tiba-tiba membuka matanya, dan aura tirani memenuhi tubuhnya yang halus. Saat ini, Suan Yuan Rou telah memasuki Kaisar Suci kelas 3. "Ruer, apakah kamu di dalam? Kakek punya sesuatu untuk mencarimu." Pada saat ini, suara Dewa Mu Feng terdengar di telinga Suan Yuan Rou. "Kakek, aku di sini, masuk." Suan Yuan Rou tersenyum dan berdiri. Ledakan. Setelah pintu istana terbuka, Raja Mu Feng masuk dan tersenyum ramah. "Itu tidak buruk, Ruer, kamu telah dipromosikan menjadi Kaisar Suci kelas 3. Kecepatan kultivasi ini, aku tidak bisa menandinginya saat itu. Terima kasih kakek atas pujiannya." Suan Yuan Rou tersenyum dan berkata, "Kakek, apa yang kamu cari untukku?" Dewa Raja Mu Feng berkata dengan ekspresi serius, "Istana Zhan telah dihancurkan. Tuan Lingxia Tianzun memerintahkanku untuk pergi ke alam Dewa Si Yuan dan meminta Sue Ying Tianzun untuk datang dan melakukan teknik deduksi besar untuk menemukan pembunuhnya." Kakek berpikir, terakhir kali Sue Ying Tianzun melihat wajahmu, dia setuju untuk datang.
Kenapa kamu tidak pergi dengan kakek kali ini dan mengundang Sue Ying Tianzun? Jika kamu tidak pergi, orang tidak akan memperhatikan kakek sama sekali. Jika dia tidak datang, kakek tidak akan bisa berurusan dengan Tuan Lingxia Tianzun. Mendengar ini, Suan Yuanrou berpikir jika dia pergi, dia akan bisa melihat putrinya. Dia menekan kegembiraannya dan segera berkata, "Oke, aku akan menemanimu. Aku akan mengundang. Aku yakin Sue Ying Tianzun akan setuju untuk datang." Hahaha, iya, kakek lega dengan kata-katamu. Dewa Raja Mu Feng tersenyum, meskipun kakek tidak tahu apa hubunganmu dengan Sue Ying Tianzun, kakek tahu bahwa kamu memiliki hubungan yang baik. Suan Yuanrou tersenyum dan berkata, "Kakek, ini adalah rahasia antara aku dan Sue Ying Tianzun. Aku akan memberitahumu kapan waktunya tepat di masa depan." Setelah itu, Suan Yuanrou mengangkat alisnya dan bertanya, "Kakek, kamu mengatakan bahwa Istana San dihancurkan. Istana San yang mana? Rumah San mana yang bisa ada?" Dewa Raja Mu Feng berkata dengan takjub, "Ini rumah San Peng. Apakah kamu tidak tahu? Kecuali San Peng, semua orang sudah mati. Terutama San Rong, dia meninggal dengan sangat parah." Mendengar ini, tepat ketika Suan Yuanrou menebak bahwa Tan Yun yang memulai, Dewa Raja Mu Feng berkata, "Kali ini pembunuhnya sangat kuat." "Kakek, mengapa kamu mengatakan ini?" Suan Yuanrou bertanya. Dewa Raja Mu Feng berkata, "Kamu tidak tahu, ada 10 penatua di ranah Raja Dewa di Zanfu, terutama Penatua Agung, yang sudah menjadi ranah Raja Dewa kelas 7. Pikirkan, seberapa kuat seharusnya seorang pembunuh yang bisa membunuh Raja Dewa kelas 7. Kakek masih curiga bahwa Yuner yang melakukannya, tetapi ketika dia tahu bahwa ke-10 tetua di Istana San sudah mati, kakek tidak curiga Yuner yang melakukannya. Kakek menduga pembunuhnya pasti bawahan Hong Meng Supreme. Mendengar ini, Suan Yuanrou berkata, "Kakek, apakah menurutmu Hong Meng Supreme adalah orang baik atau orang jahat?" Awalnya, Dewa Raja Yuan berkata bahwa Lingxia Tianzun mengkhianati Hong Meng Supreme. Apakah ini benar? Setelah mendengar ini, Dewa Raja Mu Feng memandang dengan sungguh-sungguh dan berkata, "Ruer, kamu tidak bisa mengatakan ini di depan orang luar, jika tidak, itu akan sampai ke telinga Tuan Lingxia Tianzun, tetapi akan dibunuh 9 keluarga. Aku tahu, aku bertanya padamu, kamu bukan orang luar." Suan Yuanrou tersenyum. Dewa Raja Mu Feng berpikir sejenak dan berkata, "Tuan Hong Meng adalah pahlawan sejati, generasi pahlawan. Jika dia tidak jatuh, mungkin dia sudah membawa 12 ras dewa ke alam semesta ekstrateritorial dan memerintah iblis ekstrateritorial." Oh, Dewa Raja Mu Feng menghela nafas, kata-kata Raja Dewa Yuan semuanya benar sebelum dia dieksekusi di kota militer tertinggi. Tuan Hong Meng Agung tidak hanya memperlakukan Lingxia Tianzun sebagai murid, tetapi juga memperlakukannya seperti anak perempuan. Namun, ketika Lingxia Tianzun menikah dengan Chaos Tianzun, dia mengkhianati Tuan Hong Meng. Pada awalnya, dia, Zhan Peng, dan Raja Dewa tertinggi mengkhianati Tuan Hong Meng Supreme. Jika tidak, Tuan Hong Meng tidak akan mati. Suan Yuanrou dapat melihat dari ekspresi Dewa Raja Mu Feng, jika suatu hari Tan Yun memprovokasi api perang, ditambah dengan hubungannya sendiri, Dewa Raja Mu Feng harus bisa berbalik melawan musuh, dan Lingxia Tianzun.